Halo semuanya, sering banget kan kita dengar kalau masa depan itu ada di tangan kendaraan listrik. Katanya sih seluruh dunia lagi balapan buat beralih ke EV secepat mungkin. Tapi tunggu dulu. Data yang mau kita bahas hari ini justru nunjukin realita yang beda banget di satu negara, yaitu Meksiko. Kita bakal bedah tuntas kenapa adopsi mobil listrik di sana malah nabrak tembok tebal. Fakta yang satu ini mengejutkan banget loh. Trennya malah terjun bebas. Sekarang ini cuma 23% masyarakat Meksiko yang kepikiran buat beli kendaraan listrik murni di tahun 2026. Kenapa ini bikin kaget? Karena di tahun 2024 kemarin, angkanya masih di 32%. Bukannya naik kayak yang kita kira, minat masyarakat nyata-nyata makin merosot. Jadi, apa sih penyebab utamanya? Kenapa pamor mobil ramah lingkungan ini tiba-tiba redup di mata konsumen? Nah, buat mecahin misteri ini, kita nggak bisa cuma nyalain satu hal aja. Ada 3 hambatan besar yang sekarang ini benar-benar ngerem laju kendaraan listrik di sana. Kita masuk ke faktor pertama. Ini dia tersangka utamanya, krisis infrastruktur pengisian daya. Kecemasan konsumen di lapangan tuh benar-benar nyata dan merata. Bayangin aja, sekitar sepertiga calon pembeli, tepatnya 34%, itu was-was banget sama susahnya nyari tempat ngecas umum. Nggak cuma itu, 32% lainnya ngerasa ribet soal urusan ngecas di rumah mereka sendiri. Ketakutan soal ketersediaan energi ini jadi tembok mental yang lumayan gede buat konsumen. Dan buat yang udah pakai mobil listrik, realitanya emang bikin pusing. Beda banget sama pemilik mobil bensin yang bisa langsung gas kapan aja. 9 dari 10 pengemudi EV di Meksiko itu harus mikir ekstra keras dan bikin rencana matang sebelum keluar kota. Kebebasan buat jalan spontan tuh seakan-akan hilang gitu aja. Coba deh bayangin, kalian lagi road trip santai buat liburan atau kerja ke Querétaro, Guadalajara, atau Acapulco. Di tengah jalan, kalian bakal ketemu sama yang namanya zona mati. Maksudnya, ada bentangan jalan yang lumayan panjang tanpa satu pun stasiun pengisian daya. Ngeri kan? Kurangnya infrastruktur di rute utama ini bikin perjalanan antar kota jadi benar-benar bikin senam jantung. Tapi masalahnya nggak kelar sampai di situ. Sekalinya kalian berhasil nemu tempatnya cas umum, 43% pengguna tuh sering banget kena apes. Entah harus antri panjang banget, atau malah tempatnya dihalangi kendaraan lain dan nggak bisa dipakai. Jaringan publik yang belum efisien ini bener-bener nambahin rasa frustrasi. Lanjut ke hambatan kedua. Kali ini urusannya soal isi dompet dan beban ekonomi. Selain deg-degan di jalan raya, masyarakat juga harus realistis sama budget mereka. Gap harga di pasaran itu jomplang banget loh. Emang sih ada mobil entry level buatan Tiongkok di kisaran 350.000 peso. Tapi, begitu kalian butuh mobil listrik yang ukurannya lebih gede atau sebuah SUV, harganya langsung lompat 2 kali lipat, tembus 750.000 peso. Jelas aja banyak keluarga yang langsung shock lihat harganya. Gara-gara harga selangit dan masih belum sepenuhnya percaya sama keandalan sistemnya, nggak heran kalau 6 dari 10 orang Meksiko dengan tegas milih balik kanan. Mereka tetap lebih milih mobil bensin atau diesel tradisional. Ibaratnya, zona nyaman mesin konvensional masih pegang kendali kuat di sana. Nah, poin krusialnya begini. Kombinasi dari susahnya ngecas plus harga yang bikin kantong jebol ini, sukses bikin 40% calon pembeli ngerem niat mereka buat beralih ke EV. Hampir separuh pasar potensial lebih milih buat wait and see, alias pantau situasi dulu. Dan sejujurnya, mereka punya alasan kuat buat nahan diri. Saat ini ada faktor geopolitik yang ngancam bakal nerapin tarif impor atau bea masuk yang disebut tarif. Ditambah lagi rantai logistik global lagi lumayan kacau. Jadi ada ketidakpastian nih. Jangan-jangan harga mobil listrik yang sekarang aja udah mahal, kedepannya malah makin meroket. Siapa juga kan yang mau buru-buru beli kalau situasinya belum stabil. Sekarang kita bongkar tersangka ketiga, sesuatu yang krusial tapi sering banget kelupaan. Mekanik yang hilang. Coba dipikir, apa yang terjadi setelah mobilnya berhasil kebeli? Ya, pasti butuh dirawat kan? Nah, disinilah masalahnya. Meksiko sekarang lagi ngalamin kekurangan parah teknisi spesialis EV. Mekanik ahli yang benar-benar punya skill, alat, dan pemahaman khusus buat ngerawat mesin listrik ini jumlahnya masih minim banget. Nggak adanya tenaga ahli ini otomatis nyiptain keraguan mendalam soal keandalan jangka panjang mobil-mobil ini. Kalau nanti mogok, siapa dong yang bisa benerin? Emang sih, sekarang udah mulai ada upaya serius buat melatih para teknisi dan balikin kepercayaan konsumen. Tapi kan proses itu makan waktu. Sementara rasa was-was masyarakat tuh udah ada di depan mata. Oke, mari kita tarik kesimpulannya. Gimana sebenarnya nasib misteri EV di Meksiko ini?
Kalau kita susun semua data tadi, akhirnya kita sampai di satu timbangan yang menarik. Di satu sisi, kendaraan listrik emang nawarin penghematan buat operasional sehari-hari, karena biaya listrik jauh lebih murah dari bensin. Tapi di sisi lain, biaya beli di awal yang super gede, ditambah rasa was-was terus-terusan pas mau pergi jauh, bikin keuntungan operasionalnya seakan ketutup. Buat sebagian besar masyarakat, beban hambatannya masih terlalu berat. Jadi, sebagai penutup, coba deh kita pikirin bareng-bareng. Akankah penghematan harian ini nantinya terbukti cukup tangguh buat ngalahin kecemasan soal harga beli awal yang selangit? Ataukah revolusi kendaraan listrik di sana bakal terus jalan di tempat? Ini benar-benar pertarungan sengit antara isi dompet saat ini ngelawan isi dompet di masa depan. Pastinya, arah mana yang bakal menang nanti bakal jadi hal yang super menarik buat kita pantau. Sampai jumpa di pembahasan seru berikutnya.